Peraduan Cinta Malika oleh Fujika, episode 7. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Apa sudah saatnya aku mencarikan mama untuk Mika? Tapi, apa ada yang mau dengan duda beranak satu seperti aku? Kalaupun ada yang mau, apa dia bisa menyayangi Mika dengan tulus? Aku tidak mau kalau dia hanya mencintaiku, apalagi hanya menyukai uangku saja. Tidak, aku tidak mau yang seperti itu. Lalu di mana aku bisa mendapatkan yang sesuai dengan yang kuinginkan? Monolog Aska dalam hati. Tanpa Aska sadari, Mika kini telah berdiri di sampingnya. Papa, Mika mau kakak baik jadi mamanya Mika. Aska terkesiap mendengar permintaan putrinya. Kenapa Papa diam? Papa tinggal minta kakak baik tinggal di rumah kita, biar bisa terus bermain sama Mika. Bisa kan, Pak? Rengek Mika. Aska mendudukkan putrinya di pangkuannya. Sayang, di rumah kan sudah banyak mainannya Mika. Mika bisa main sepuasnya dengan semua mainan Mika. Atau Mika mau Papa belikan mainan baru? Tapi Mika bosan, Pak. Mika maunya main sama kakak baik, disuapin sama kakak baik, tidur juga bareng sama kakak baik. Ya sudah, nanti Papa ngomong sama kakak baik. Tapi Papa tidak bisa janji ya. Soalnya kan Papa tidak bisa memaksa kakak baik. Jadi kalau kakak baik tidak bisa, Mika harus terima. Bisa kan? Karena tidak mau berdebat terlalu panjang, Aska terpaksa berkata demikian. Meski ia sendiri tidak tahu di mana ia bisa menemukan Malika. 2 hari kemudian di kediaman Pak Nugroho. Pak Nugroho meminta putra tertuanya ke rumahnya untuk membahas pernikahan putra keduanya, Anggara. Jadi, Papa sudah menentukan tanggalnya? Tanya Aska setelah mendengar semua penuturan ayahnya mengenai pernikahan adiknya. Sudah, pihak mempelai wanita pun setuju dengan Papa. Pak Nugroho menjeda sekaligus menghela nafas panjang. Namun, Angga maunya aneh-aneh saja. Lanjutnya, meraih selembar kertas undangan di lemari bufet yang batal disebar dan meletakkan di atas meja. Refleks, Aska mengambil kertas undangan tersebut lalu membukanya. Aneh-aneh gimana maksud Papa? Tanyanya membaca isi dari undangan itu. Angga tidak mau ada resepsi, tidak perlu undang banyak orang, cukup akad nikah dan keluarga dekat saja yang hadir. Mendengar penjelasan Pak Nugroho membuat Aska mengurutkan keningnya. Kenapa begitu? Entahlah, Papa juga tidak mengerti dengan anak itu. Padahal, sewaktu Papa tanyakan kembali, dia sudah menerima perjodohan ini dan menyerahkan semuanya ke Papa. Pak Nugroho menjeda ucapannya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana adikmu itu? Hening beberapa saat. Papa mau minta tolong padamu. Aska menatap lekat papanya. Tolong bantu Papa mengawasi Angga. Papa khawatir. Segurat kecemasan nampak di raut wajah Pak Nugroho. Insya Allah, Pak. Aska akan melakukannya semampu Aska. Terima kasih, ujar Pak Nugroho tersenyum. Loh, Pak, bukannya putri Pak Junaidi bernama Sinta? Lalu siapa Malika Dia Zafira? Tanya Aska setelah membaca nama calon mempelai wanita pada kertas undangan yang masih dipegangnya. Pak Nugroho pun mulai menceritakan semuanya, termasuk kegiatan Malika saat ini. Kurir pengantar bunga, Pak? Tanya Aska menyelahi. Ia kembali teringat akan sosok yang telah menyelamatkan putrinya 2 hari yang lalu. Iya, tapi anaknya baik. Lagi pula, Papa tidak melihat latar belakang dan pekerjaannya. Yang penting dia baik, itu sudah cukup buat Papa. Bukan begitu maksud Aska, Pak. Aska pun tidak mempermasalahkan hal itu. Hanya saja baru-baru ini, Aska mengenal seseorang yang juga bekerja sebagai kurir pengantar bunga.
Tampak Pak Nugroho mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, apa yang bisa Aska bantu untuk persiapan akad nikah nanti, Pak? Tawar Aska. Kamu cukup hadir saja sebagai saksi, sekalian memperkenalkan dirimu kepada calon istri Angga dan keluarganya. Tidak berselang lama, Ibu Anggita hadir dengan menggandeng Mika. Papa, Opa, teriak Mika sambil berlari menghampiri Pak Nugroho. Cucu Opa yang paling cantik, habis dari mana? Habis main sama Oma, sama Uyut juga di belakang. Terus Uyutnya sekarang di mana? Uyut istirahat, katanya capek. Apa kamu tidak berencana menikah lagi? Tanya Ibu Anggita ke Aska yang kini telah duduk di samping suaminya. Kasihan Mika, dari tadi dia ngomongin mamah terus. Apa baru-baru ini dia bertemu dengan orang baru? Lanjut Ibu Anggita. Tidak ada yang istimewa sih, Mah. Semua seperti biasanya. Aska tidak mau membeberkan pertemuannya dengan Malika, sebab itu sama saja ia mengungkap kejadian yang hampir saja membuat Mika celaka. Sedangkan Aska tidak mau membuat kedua orang tua dan neneknya kepikiran. Apalagi neneknya, sudah pasti Aska akan didesak untuk segera menikah, agar Mika ada yang merawat dan menjaganya. Bukan Aska tidak mau menikah lagi, hanya saja hingga saat ini ia belum menemukan wanita yang cocok. Secara fisik, Aska masih terlihat muda meski telah berumur 29 tahun. Dengan perawakan tinggi dan badan atletis, bukan tidak mungkin banyak gadis yang mengejar cintanya, apalagi didukung oleh wajahnya yang rupawan. Namun, ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, sebab kebahagiaan putrinya adalah prioritasnya. Kalau untuk menikah lagi, Aska belum menemukan yang cocok, Mah. Yang pasti, dia harus bisa menerima dan menyayangi Mika dengan tulus. Ucap Aska menatap putrinya. Mika telah terlelap di atas tempat tidurnya. Aska menatap teduh sang putri. Sekelebat senyum manis Malika mengisi ingatannya. Di mana aku bisa menemukanmu? Haruskah aku mendatangi satu persatu toko bunga yang ada di kota ini? Aska mengusap kasar wajahnya. Kenapa juga aku tidak menanyakan namanya? Seketika ia tersadar. Tunggu, kenapa aku tiba-tiba memikirkannya? Apakah aku menyukai gadis kecil itu? Aska mencium kening putrinya sebelum menutup pintu kamar. Begitu tiba di kamarnya, ia tak serta-merta tertidur. Pikirannya masih dipenuhi oleh Malika. Aku harus mencarinya. Ya, harus. Sementara itu di rumah Pak Junaidi, Ibu Marwah sedang berbicara dengan Sinta melalui sambungan ponsel. Seminggu yang lalu, Sinta telah sah diperistri oleh pacarnya yang bernama Dion. Tak ada acara besar-besaran, hanya keluarga inti dan kerabat dekat dari Dion yang hadir. Benar, Mah, laki-laki ini putra Om Nugroho yang seharusnya jadi calon suami Sinta. Setelah menerima chat berupa foto dari mamanya, dengan gerakan cepat ia menghubungi mamanya. Ia yang penasaran dengan wujud putra Pak Nugroho mendesak mamahnya untuk mengirimkan foto pria yang akan menikahi Malika. Ya kalau bukan yang itu, yang mana lagi? Kamu tuh ya, sewot Ibu Marwah. Kalau ini mah Sinta juga mau, Mah. Masa iya cewek kampung itu yang dapat bening gini? Kesal, Sinta tidak terima. Sekarang aja kamu baru ngomong gini. Kemarin-kemarin, apa saja isi otak kamu itu? Menyesal kan kamu? Maaf, Mah. Suara Sinta melemah. Sudah. Sekarang kamu fokus saja sama kandungan kamu. Jangan lupa minum susu dan istirahat yang cukup. Dion baik kan sama kamu? Baik, Mah. Kalau begitu, Mama tutup dulu ya. Sial banget sih. Aku hanya menikah dengan pegawai rendahan. Harusnya kan aku menikah dengan pemilik perusahaan. Ini gara-gara Malika si kampung itu. Rasa iri dan tidak bersyukur menyelimuti diri Sinta. Padahal ia sendiri yang tak menginginkan perjodohan itu.
mengira pria yang akan dijodohkan dengannya adalah seseorang yang bertubuh gemuk dan pendek, sangat jelek pokoknya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.